malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang sudah bergabung, selamat malam. Ada rame, ada dokter Rendo. Eh, saya perkenalkan diri dulu ya sebelumnya. Di RSUD Cilincing. Sebentar teman-teman, kita invite dulu ya dokter Andrew-nya. Halo semuanya. Ya. Halo dokter. Halo, Selamat malam malam dok. dokter. Gimana dok kabarnya dok? Sehat? Sehat dokter Aulia. Jadi habis praktek ya dok ya? Ini kayaknya masih di rumah sakit ya dok? Iya dok, saya habis IGD dok tadi, habis jaga. Wah. Ini numpang ruangan dokter. Oh, bisa Iya dok. jalan ya? Apa dok? Hmm, jelas sinyalnya. Iya dok. Tet. Pakai, ada pakai temen. Semoga sinyalnya lancar ya dok sampai kita selesai membahas semua. Ya teman-teman, ini ada Iya, dokter Andrew, mungkin bisa perkenalan dok. iya. Halo, selamat malam semuanya. Warga yang follower RSUD Cilincing yang tercinta. Ya. Perkenalkan nama saya Dokter Andrew. Saya kebetulan dokter kandungan yang praktek di RSUD Cilincing dari Senin hingga Sabtu pagi sampai siang. Gitu. Dan Ibu hari ini kita juga, akan bahas apa nih dok nih? kita mau bahas tentang dampak hipertensi dan kehamilan terhadap ibu dan bayi ya dok ya. Ya, boleh. Kita langsung aja ya, mungkin kita selamat join, selamat bergabung buat semuanya. Kita untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja mulai membahas, kita kupas tuntas tentang hipertensi pada kehamilan. Yuk. Dokter, boleh tahu nggak sih dok, sebenarnya hipertensi Hmm. pada ibu hamil itu apa dan seperti apa dok? Jadi mungkin kalau kita, mungkin penjelasannya kita permudah kali dok ya, supaya pertama kita samain dulu persepsi tentang hipertensi dalam kehamilan. Jadi hipertensi itu tekanan darah tinggi, ya. Memang bisa terjadi dalam kehamilan atau sebelum dia hamil tensinya udah tinggi. Dan orang-orang mungkin lebih kenal dengan sebutan ya keracunan dalam kehamilan ya. Sebenarnya keracunan dalam kehamilan atau sama istilah medisnya tuh preeklamsia atau ya hipertensi dalam kehamilan seperti itu dengan tekanan darah tinggi. Jadi untuk ibu-ibu nih itulah kenapa setiap kali kontrol selalu dilakukan pemeriksaan tekanan darah karena nanti kita akan bahas tuh karena dampaknya cukup berbahaya buat ibu-ibu, buat kamu semua dan bayi kamu gitu. Oke, berarti ibu-ibu udah tahu ya, sekarang kita samakan persepsi kita Hmm. semua bahwa kalau misalnya hipertensi itu bisa terjadi pada ibu sebelum hamil, bahkan saat hamil ya dok ya. Iya betul. Benar. Eh, Kalau misalnya penyebab itu sendiri dok, kenapa bisa terjadi hipertensi pada ibu yang sedang hamil dok? Apakah itu mungkin ada faktor lain dok, faktor umur atau faktor keturunan dok? Bisa nggak sih dok? Sebetulnya itu pertanyaan bagus sih dok. Jadi sebetulnya itu kenapa adanya hipertensi atau tekanan darah tinggi dalam kehamilan ya karena memang dari kehamilannya itu sendiri dok. Secara simpel sih begitu. Jadi karena si seorang ibu ini hamil gitu ya memang terjadi ada mekanisme dalam tubuhnya dari si
sebenarnya dari ari-ari ya dok ya, dari pertumbuhan ari-ari dalam kandungannya terganggu, kurang lebih seperti itu, sehingga berdampak tekanan darah yang meningkat. Nah, tekanan darah yang meningkat ini spesifik ya ibu-ibu. Jadi kurang lebih lebih dari sama dengan 140 per 90. Begitu. Itu yang kita bilang hipertensi Dari dalam kehamilan. Dan yang kita akan bahas ya secara spesifik ini secara khususnya adalah tekanan darah yang tinggi pada saat setelah usia kehamilannya 5 bulan dok gitu. Jadi setelah 20 minggu tekanan darahnya meningkat tuh gitu. Tapi ini sebenarnya gimana ya? Sebenarnya ini bisa kok dideteksi dini gitu. dini. Tapi kita Bagaimana mesti tuh dok? pilih-pilih nih, kita harus lihat-lihat, pinter-pinter lah kita lihat dari ibunya. Tapi yang paling penting sih kita harus lihat riwayatnya sih dok. Yang pertama yang kita bisa tahu, mungkin yang ibu-ibu bisa tahu ya, kalau misalnya nih ini adalah kehamilan pertama kamu, misalnya gitu, itu secara otomatis resiko hipertensi atau tekanan darah tinggi dalam kehamilan itu meningkat memang. Atau kehamilan kamu ini, usia pada saat kamu hamil ini, itu di atas 35 tahun, 35 tahun. gitu. Mm. Atau bisa juga nih, sekarang hamil kedua nih dok. Sekarang hamil kedua. Dulu hamil pertamanya, tekanan darahnya tinggi sekali dok. Tinggi banget, sampai perlu dilahirkan dan bayinya itu kurang bulan atau prematur. Kejadian seperti itu Prematur cenderung ya. akan berulang. Seperti itu. Kemudian ada lagi, Di resikonya kehamilan sih banyak sih berikutnya dok. ya dok ya. Iya betul. Kemudian resiko berikutnya mungkin yang kelebihan berat badan ya, atau yang kita bahasa medisnya mungkin obesitas seperti itu dengan indeks massa tubuhnya lebih dari 30 begitu. Atau punya penyakit-penyakit. Nah, misalnya nih, jadi ada ibu-ibu mungkin yang punya penyakit kencing manis. Dulunya nih sebelum hamil, dia punya kencing manis, kemudian hamil. Dan itu dapat mendorong si ibu untuk menjadi hipertensi dalam kehamilan. Atau memang punya penyakit-penyakit yang lain lah ya, punya Iya ya. penyakit-penyakit yang autoimun, ya penyakit ginjal, seperti itu, dan Berarti sebagainya. banyak banget ya Tapi dok yang ya. paling mudah itu sih. Mm-mm. Berarti banyak Yang banget ya paling dok mudah ya kita kenali sih. faktor-faktor Ya, banyak. faktor-faktor pencetus hipertensi pada kehamilan ini ya dok ya. Bisa karena umur juga ya Iya, dok, bisa karena kondisi ibu yang paling berpengaruh itu karena kondisi ibunya berarti ya. betul Selanjutnya boleh sekali, nggak nih Dok. dok, kalau ada yang nanya juga nih, kalau misalnya ibu hamil dengan Hmm. hipertensi ini dok, bisa nggak sih lahiran normal? Nah, itu pasti kayaknya semua ibu-ibu pasti nanya Hmm. gitu nggak sih ya, kalau misalnya nih saya datang dengan hamil udah 20 minggu lebih, terus tensinya tinggi, bisa nggak sih dok saya lahiran normal gitu? Iya, tentu saja bisa ya, Dok. Kalau ditanya seperti itu, tentunya bisa. Cuman kita harus memperhitungkan juga situasi pada saat si ibu ini datang ya. Jadi bukan semata-mata tekanan darah tinggi. Kalau misalnya memang tensinya doang yang tinggi, dan tidak ada penyulit-penyulit lain dalam artian kondisi bayinya baik, kondisi ibu cek darah parameter dalam darahnya juga baik semua, itu memungkinkan kok dok untuk melahirkan normal. Tapi konteksnya akan berubah dok apabila si ibu ini tekanan darahnya tinggi, terus datang misalnya kejang dok. Iya. Kalau misalnya seperti itu, ya kita harus melahirkan bayi secepat mungkin gitu. Kalau misalnya tidak memungkinkan untuk melahirkan secara normal ya harus kita sesar begitu. Karena dengan melahirkan si bayi dan melahirkan si ari-ari atau plasenta yang menjadi sumber kenapa terjadinya tekanan darah tinggi dalam kehamilan ini, ya diharapkan setelah melahirkan semuanya itu ibunya akan berangsur kembali normal gitu. Gitu ya, oke. Berarti bisa ya dok ya, tergantung dari kondisi tubuh Bisa. ibunya. Nah, Mm-mm. kalau seperti itu dok, ibu hamil ini dengan hipertensi, apakah harus mengkonsumsi obat penurun penurun tekanan darahnya dok selama kehamilan? Apa bagaimana dok?
Nah, apabila memang tekanan darahnya sudah tinggi, biasanya akan dikasih kok dok, akan dikasih obat-obatan dari dokter kandungannya, obat-obat untuk menurunkan tekanan darah. Tapi yang saya mau tekankan mungkin ya dok ya, bukan di sini ya dok. Jadi mungkin kita bisa ke arah pencegahan dok, gitu. Iya. Ke Oh arah iya, betul. pencegahan yang mungkin ini bisa diterapkan di vaskes-vaskes primer sebelum merujuk misalnya gitu ya. Sebelum merujuk ke vaskes yang lebih tinggi gitu. Iya, apa tuh dok Jadi tips memang dari ibu sebelum mungkin sebelum memulai kehamilan atau bahkan yang sedang hamil nih, apa aja dok yang sedang biar nggak hamil. punya nggak Nah, tensinya nggak tinggi. iya. Jadi yang paling penting itu pengenalan faktor risiko yang tadi kita udah bahas tuh, Dok. Jadi apabila misalnya nih, contoh ya, misalnya si ibu ini datang usianya udah 36, hamil pertama, Dok, gitu. Datang ke puskesmas, anggaplah seperti itu ya. Kan kita sudah, kalau kita sudah mengenali, udah ada dua faktor risiko yang telah disebutkan, misalnya anggaplah dia hamilnya kurang lebih 13, atau 14 minggu gitu. Nah, sebenarnya boleh bagi si puskesmas pelayanan pertama ini langsung memberi pencegahan atau ya profilaksis dalam bentuk obatnya itu aspirin dok atau pengencer darah dosis rendah seperti itu. Karena memang kalau dari pengalaman pasien-pasien yang datang ke RSUD kita ya dok, RSUD Cilincing itu memang hamilnya rata-rata sudah besar gitu, udah lebih dari 20 minggu gitu, udah 8 bulan, 9 bulan, dan tensinya sudah terlanjur tinggi gitu loh. Tinggi. Jadi, betul, jadi tindakan pencegahan yang salah satu tindakan pencegahan yang paling penting adalah obat-obatan. Obat-obatannya dalam bentuk aspirin dosis rendah, gitu, ditambah dengan suplementasi kalsium, seperti itu. Dan sangat optimal dari pemberian si aspirin ini yang paling baik pada saat usianya 12 sampai 14 minggu kehamilan, Dok, gitu. Ya, di mana pada saat usia hamil kecil itu si pasien ini rata-rata masih ada di vaskes primer, Dok. Gitu. Jadi alangkah baiknya sudah ada regulasi tertentu ya, Dok ya, supaya kita bisa mengenali secara cepat di puskesmas atau di vaskes primer sehingga mereka bisa langsung kasih gitu loh. Sehingga nanti angka Jadi kejadian obat-obatan si ini, tekanan darah tinggi, ya maaf dok dipotong. Jadi obat-obatan ini nggak memang apa-apa. harus sesuai resep dokter ya dok ya, nggak bisa dikonsumsi. Jadi kan mungkin ada beberapa yang berpikiran, wah lagi hamil nih, mau minum aspirin aja deh supaya supaya nanti nggak darah tinggi, itu apakah boleh atau enggak dok? Yuk, sekali lagi Atau sih nggak harus semua dok ya. Jadi ini tidak semuanya. Jadi memang sesuai indikasi. Jadi indikasinya adalah itu dengan adanya faktor risiko minimal 2 atau misalnya memang udah pasiennya ini dengan memiliki penyakit tertentu seperti kencing manis gitu ya. Dan pada saat itu usia kehamilan 12 sampai 14 minggu langsung dimulai dok, memang boleh. Begitu. Kalau jadi dari memang harus pengalaman pelan-pelan ya, mm, awal ya dok ya. betul, kalau dari pengalaman saya di waktu itu di Surabaya dan wilayah Jawa Timur, mereka sudah menerapkan itu dok. Jadi dari vaskes primernya sudah kasih aspirin, jadi dokter di Oh iya benar. puskesmas atau ya siapapun itu ya yang melayani di vaskes primer, mereka sudah mulai itu pemberian aspirin. Dengan demikian ya angka kejadian preeklamsi, hipertensi dalam kehamilannya menurun gitu, dan ini kan baik untuk ibu dan janin. Oke gitu. Dok, ini kita sapa dulu nih, ada dokter Andrew juga nih, spesialis anak dari RSUD Oh, kita yang menjelma menjadi Umi Maimunah nih ya. Halo oh dokter. Ini nanya, kita ya, jawab selamat aja sore dok. selanjutnya dok ya. Kalau anak pertama saya lahir sesar karena darah tinggi, apakah anak kedua saya bisa lahir normal? Gimana dok? Apakah bisa dok? Oh, ini mungkin beda beda konteks ya dok ya. Ya, beda Jadi ini konteks. jawabannya sih bisa dok. Kalau misalnya bisa ya Bu jawabannya. Kalau misalnya memang indikasi dari persalinan sesarnya itu karena tekanan darah tinggi ya bisa. Gitu. Untuk kehamilan ini masih boleh dicoba normal. Bisa dicoba
donor untuk kehamilan Mm-mm. selanjutnya. Jadi nggak Iya, mesti tapi harus ya. iya, nggak mesti harus. Tapi jangan lupa pilih-pilih fasilitas kesehatannya. Tentunya dengan dengan ada fasilitas rumah sakit dengan fasilitas operasi yang 24 jam, Dok. Gitu. Jadi bisa apabila memang terjadi masalah, misalnya dalam proses persalinannya yang sekarang, gitu, jadi bisa buru-buru ditindak. Gitu aja. Kalau dari tadi kan kita cerita tentang ibunya nih dok. Nah, kalau Mm-mm. untuk efek samping hipertensi ini terhadap janinnya itu sebenarnya ada atau enggak dok? Ada juga, Dok. Dan yang paling penting adalah janinnya kecil, Dok. Itu yang Oh iya, efek poin samping penting utama bagi ya. ibu-ibu, ya. Betul. Bagi ibu-ibu dengan tekanan darah tinggi. Yang kita khawatirkan bayinya kecil. Gitu. Dan yang kondisi yang lebih berat lagi, Dok, ya, apabila bayinya kecil ditambah dengan jumlah air ketuban yang memang sudah sangat sedikit gitu, Dok. Itu dalam artian ya sirkulasi darah ke sana memang sudah berkurang gitu dan itu sangat berbahaya. Itu berarti efek samping yang sangat berbahaya ya. Berarti memang harus Mm-mm. ibu-ibu hamil, ibu-ibu muda yang lagi hamil anak pertama maupun anak kedua harus memang benar rutin kontrol untuk melihat apakah ada kenaikan tekanan darah atau curiga tanda-tanda hipertensi lainnya ya dok. Karena memang efek samping Iya, betul. terhadap janin dan ibunya bahkan bisa mengancam jiwa ya dok ya. Benar ya dok? Iya, oh ya ini kita belum bahas nih komplikasinya terhadap ibunya. Komplikasi terhadap ibu kalau Oh, itu mau kita. misalnya tekanan tadi kan terhadap bayi udah ya, Dok, ya. Terhadap bayi Iya. bayinya kecil atau ya yang paling buruk masih bisa bisa aja si bayinya meninggal tiba-tiba. Itu yang situasi yang tidak sangat sangat tidak kita inginkan. Kalau misalnya untuk ibu, nah untuk ibu itu komplikasi yang sangat mengkhawatirkan yang pertama adalah kejang, yang kedua adalah perdarahan di otak, seperti itu, Dok. Jadi stroke gitu. Itu sangat-sangat mengkhawatirkan karena mengancam nyawa tentunya. Gitu. Berarti memang hipertensi ini harus dideteksi dini, sangat ini ya dok, harus ya benar-benar harus dikontrol lah ya semuanya. Eh, Kalau misalnya ini dok, kita dia saya jangan sampai ya dok, atau ada kasus nih ibu ibu hamil punya hipertensi atau punya riwayat hipertensi, hamil dan dia hipertensi, setelah melahirkan apakah tetap hipertensi atau bisa tensinya normal kembali dok? Nah, biasanya berangsur-angsur akan menurun, Dok. Tensinya akan berangsur-angsur menuju normal. Setelah melewati masa nifas atau maksimal sekitar 12 minggu pasca melahirkan. Biasanya tensinya mulai Biasanya bagus, Dok. Seperti itu. berarti tetap Betul. dengan mengkonsumsi obat penurun hipertensi ya dok ya sampai tensinya dikatakan normal kembali. Betul, boleh, Dok. Ini ada pertanyaan dok, mungkin kita jawab kali ya dok di kolom Mm-mm. chatnya. Dokter, Oh, sebaiknya ibu yang tensinya tinggi dari awal kehamilan, penanganan pertamanya baiknya apa ya dok? terima kasih Bu Rini ya. Dari Bu Rini Deborah. Jadi ibu yang tensinya tinggi dari awal. Oh, apabila pada saat mungkin dari awal kehamilan maksudnya kehamilan kurang dari 20 minggu kali ya, Dok, ya. Kalau memang seperti itu ya boleh Ya mungkin diberikan obat-obatan penurun tekanan darah yang biasanya diberikan pada ibu hamil cuma dua biasanya, Dok. Antara metildopa atau nifedipin saja begitu. metildopa Untuk atau apa tadi dok? mengkontrol tekanan nifedipin. Nifedipin, oh iya benar. Nah, itu yang obat Iya, hipertensi dan buat ini ibu hamil ya dok ya. iya karena memang sudah terbukti ya sangat aman seperti itu. Berarti obat-obat yang diberikan ini yang pastinya aman buat ibu hamil dan aman buat janinnya juga ya dok ya. Mm-mm. Iya. Oh ya, tapi jangan salah ya. Jadi terapi yang paling utama, Dok, pada kondisi hipertensi dalam kehamilan, sebetulnya ya kita harus lahirkan bayinya, gitu. Iya, karena Karena sumber utamanya itu dari pertumbuhan tadi ya. jaringan tadi. Dari Oh iya, pertumbuhan dari plasenta atau ari-arinya yang membuat masalah, gitu.
Ya karena memang hipertensi itu terjadinya memang dari ibunya ya, berarti memang penolongan pertamanya adalah Mm-mm. melahirkan bayinya. Kalau memang Iya, iya betul. macamnya macamnya dok ya. Ini lagi ada pertanyaan lagi dok, mungkin mau kita bahas juga dok dari Rio Kevin. Kalau sudah ada hipertensi selama hamil, baiknya kontrol tiap berapa lama ya dok? Nah, kalau sudah ada hipertensi terhadap kehamilan, kontrolnya harus lebih ketat sih. Jadi target dari pasien dengan hipertensi dalam kehamilan itu target kapan kita lahirkan adalah 34 minggu sih dok sebetulnya. Jadi misalnya tensinya tinggi banget nih, anggaplah 160 gitu ya, 60 per 100 atau 150, 160. Itu target kapan diinduksi atau induksi persalinan, kapan kita harus lahirkan adalah pada saat 34 minggu dok. Jadi otomatis prematur itu bayinya. Dengan konsekuensi bayi kurang bulan atau bayi prematur. Konsekuensi utama ya ada di paru-parunya gitu ya, yang belum sempurna lah, belum, kita bilang belum matang istilahnya seperti itu. Jadi harus, apabila tensinya tinggi, ibu jangan lupa harus ke rumah sakit dengan fasilitas yang lengkap gitu. Daerah kita ya di Koja gitu ya dok. Sinyal dokter. Halo? Halo dok, tadi Iya. terputus. Oh, Ya, sampai mungkin mana ya sinyal tadi? dok lagi ada gangguan seperti itu. Ya tadi ada Udah. dengan apa pematangan paru sampai pematangan paru dok, habis itu buffering. Oh, iya. Baik, Jadi tadi kita pertama bahas apabila memang tekanan darahnya tinggi ya, target target melahirkan si bayi adalah 34 minggu, Dok, gitu. Jadi otomatis kurang bulan. Jadi jangan lupa pilih-pilih ya di fasilitas kesehatan, di rumah sakit besar yang ada fasilitas NICU-nya. Karena ya yang kita harus pikirkan juga bagaimana kondisi bayinya. Karena bayi kurang bulan banyak juga komplikasi-komplikasinya dok, gitu yang kita harus pikirkan, terutama ya paru-paru sih, itu yang paling utama. Jadi fasilitas NICU itu penting, terutama bagi ya pasien yang tensinya tinggi banget gitu. oke, baik. Eh, Sepertinya semuanya udah terjawab ya dok, pertanyaan-pertanyaan kita terhadap hipertensi pada kehamilan ini ya dok ya, Mm-mm. untuk ibu, dampak untuk ibunya, dampak untuk janinnya juga ya dok ya. Memang semua ibu hamil sebelum kehamilan atau bahkan lagi hamil harus rutin kontrol. Jadi dokter mungkin ada tips buat ibu-ibu yang sekarang lagi hamil, hamil usia muda atau sudah 20 minggu ke atas, dok? Nah, tips-tipsnya kalau sebenarnya harus yang paling gampang tetap rutin kontrol. Ini yang agak ironis sih dok ya, yang kita temui di sehari-hari di daerah lingkup Cilincing ya. Eh, Banyak yang saya temui belum pernah kontrol gitu loh, belum pernah kontrol sama sekali. Jadi saya menghimbau kita tolong pada para ibu-ibu mungkin sedang hamil, tolong jangan, meskipun dalam situasi pandemi, tetap pergi ke fasilitas pelayanan kesehatan pertama Anda. Karena itu sangat penting gitu. Meskipun hamilnya masih kecil, tetaplah kontrol. Karena dari puskesmas akan melakukan mungkin screening atau pemeriksaan awal yang kemudian mereka akan menentukan apakah ibu-ibu bisa langsung dirujuk ke pelayanan fasilitas yang lebih tinggi gitu. Dengan demikian itu Oke, akan saya mengurangi dengar. angka kejadian hipertensi dalam kehamilan. Kehamilannya benar sekali. Berarti untuk ibu-ibu yang sekarang join live atau mungkin ada temannya yang lagi hamil, diingatkan kembali untuk rutin kontrol karena kondisi kehamilan itu kita eh, dua yang harus dijaga ya dok, kondisi ibunya dan kondisi janinnya Hmm, juga ya dok. betul dok. Oke, mungkin Gitu. itu udah semua nih dok. Nih saya ingetin, saya ingetin gini buat yang baru join, dokter Andrew
praktek di RSUD Cilincing hari apa aja, Dok? Iya, saya praktek setiap hari dok, dari Senin sampai dengan Sabtu pagi, Ibu? dari jam 8 sampai jam 12. Oke, berarti ini buat ibu-ibu yang mau kontrol kehamilannya ke Dokter Andrew bisa bertemu Dokter Andrew setiap hari di RSUD Cilincing dari jam 8 sampai jam 12 ya, Dok ya? Betul dok. Iya, oke. Untuk untuk apa namanya? Saya rangkum dari awal ya. Eh, Singkatnya aja ya, Dok ya. Kalau salah diperbaiki ya, Dok. Jadi hipertensi pada ibu kehamilan ini sangat banyak dampak terhadap ibu dan janinnya. Jadi untuk ibu-ibu muda yang anak pertama maupun anak kedua atau anak selanjutnya harus rutin kontrol, harus harus ingat kalau bahwa dirinya kan sedang mengandung anak, jadi harus setiap apa ya bilangnya ya, harus rutin kontrol ke vaskes pertama, jangan lupa karena nanti dari vaskes pertamanya yang bisa menentukan apakah ini perlu dirujuk ke vaskes berikutnya atau aman, bisa 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 tetap kontrol di vaskes pertama juga ya, Dok ya. Betul dok. Dan yang satu lagi dok, yang jangan lupa untuk ibu-ibu yang sedang hamil, jangan lupa kalian kalian punya buku pink, buku kehamilan dan nifas itu tolong. Oh iya, benar. Iya, jangan lupa dibaca, Itu harus ibu-ibu. diisi Maksudnya, lengkap ya. iya, itu informasinya sangat-sangat lengkap, sangat-sangat ya lengkap, padat, jelas gitu. Jelas. Jadi sangat disayangkan, jangan jangan dibiarin aja bukunya, tolong dibaca. Jadi kita sama-sama tahu, sama-sama teredukasi gitu, sehingga ya semuanya bisa tertangani dengan baik. Iya, benar sekali. Ibu-ibu jangan lupa itu tips dari Dokter Andrew. Oke, Dokter. Mungkin sebenarnya masih banyak lagi ya, Dok, kalau untuk tentang hipertensi itu ya, kalau misalnya menurut medisnya ya, Dok ya. Mungkin kita akan bahas di Iya, Jumanji berikutnya kali ya, Dok ya. Kita boleh dok. kasih buat live lagi untuk membahas tentang kasus-kasus atau penyakit-penyakit yang lain terhadap ibu dan janin. Terima kasih banyak dokter atas waktunya. Terima kasih Ya, banyak terima atas kasih banyak, ilmunya. Dokter Aulia. Semoga live kita bermanfaat untuk ibu-ibu atau sahabat-sahabat di RSUD Cilincing yang ikut live, bahkan mungkin yang nanti akan melihat live kita ya di IG RSUD Cilincing. Iya. Mungkin dokter Instagramnya apa, Dok? Mungkin mau bisa disebutkan, siapa tahu ada yang mau follow dokter titik Drew ya, Dok ya. Oh iya, nih Instagram edukasinya Dokter Titik Drew. Tapi kalau misalnya memang ada yang masih ingin bertanya, boleh komen langsung nanti aja di RSUD Cilincing juga boleh kok. Jangan lupa Jadi kita follow. tahu ya. Iya, oke dokter, terima kasih banyak dokter. Iya, terima kasih banyak. Betul. Selamat malam. Terima kasih.